dulu si Sogi ini belajar ilmu kekebalan itu dari waktu SMP. Nah, jadi kita bikin konten horor ini. Nah, itu kadang ramai, anehnya pas di foto ada yang megang pinggang saya, perut saya, tangan. Padahal posisi tangan saya berada di depan. Itu saya melihat sosok nenek-nenek. Anak saya kan jaraknya kayak abang lah gitu kan, tapi nyamping gitu kan. Ada sosok nenek-nenek putih rambutnya, kebelah tengah, mendekati anak saya. Ya teman-teman, di studio saya kedatangan konten kreator ya, Shogi dan Cynthia dari pemilik channel Cinza Semesta. Benar ya? Ya, Cinza Semesta. Cinza Semesta. Ya, makanya. Ini nama channel YouTube dan TikToknya ya. Dan setelah menikah atau sebelum menikah nih ada konten horor-horor penelusuran itu? Waktu pas pacaran. Masih pacaran. Jadi aktif berdua bikin konten horor ya? Iya, konten horor. Itu penelusuran kemana aja tuh? Kita random ke tempat-tempat angker, rumah terbengkalai, terus apartemen, gedung-gedung kosong gitu. Wah, berani banget ya. Jadi apa tujuannya waktu pacaran terus bikin channel YouTube genrenya horor? Ya karena kita sama-sama suka sama-sama mistis itu. Jadi kita buat konten horor tersebut. Nah, dulu si Sogi ini belajar ilmu kekebalan itu dari waktu SMP. Nah, jadi kita bikin konten horor ini. Shogi belajar ilmu kebal. Tapi benar kebal? Iya benar, sampai sekarang. Pernah dicoba. Pernah dicoba? Wow. Itu bergurunya kemana itu? Ya kayak menjaga, lindungin diri badannya gitu. Sempat ada peristiwa-peristiwa heroik gitu? Enggak, waktu itu pernah kita lagi pergi ke Bandung. Nah ini Sogi pernah kesurupan saat itu. Iya. Saya melihat ya diri dia ini itu sosok iblis yang bertanduk merah dan mata merah. Dia hampir mau membunuh saya. Karena efek dia punya ilmu kebal ini. Jadi dirasuki sama iblis tersebut. Iblis. Padahal saya sehari-harinya sama dia kan. Dia nuduh segala saya selingkuh lah apalah gitu kan, jadi nggak dibawa sadar gitu. Oh jadi iblis itu ini ya menuduh tanpa bukti? Iya, merasuki telinganya si Sogi. Tujuannya apa itu? Begitu? Mungkin mau menghancurkan hubungan kita kali ya bang. Dia nggak suka kali hubungan kita tuh langgeng apa gimana gitu. Kok bisa begitu ya? Dari situ terus kemana? Dari situ ya udah kita penelusuran. Kayak yang pertama kali ditelusuri itu apa tuh? Pertama kali ditelusuri itu di salah satu stasiun Tebet. Dan saya saat itu kan tinggal di Depok masih. Stasiun Tebet itu kan horor itu. Ya kan karena rame kan tuh stasiun Tebet. Nah terus saya lagi mau pulang diantar si Sogi, ditemenin di stasiun Tebet. Nah kita coba foto tuh bang. Nah, itu kadang ramai, anehnya pas di foto ada yang megang pinggang saya, perut saya, tangan. Padahal posisi tangan saya berada di depan. Dan Sogi lagi megang kamera. Nah itu sosok apa di tangan tersebut? Ada fotonya juga, buktinya. Nah saat itu kita memutuskan gimana bikin konten kreator, yuk kita penelusuran. Habis dari Tebet langsung kita nyoba nonton itu bang di salah satu mall daerah Jakarta. Oke, sebentar. Tadi yang dipoto maksudnya itu yang ada buktinya itu apa itu? Iya kayak ada sosok tangan megang perut saya gitu bang. Wah. Entah siapa. Berasa itu? Iya. Ada fotonya. Saya pun nggak berasa, tiba-tiba ada. Setelah dipegang ada bekas di situ? Nggak bekas, cuma di berasa. Fotonya ada. Cuma saya nggak berasa apa-apa. Oh, di foto ada? Ada tangannya. Sosok tangannya. Apa? Kayak pucat gitu, berkuku panjang gitu. Terus setelah itu ada kejadian apa? Nah terus saya coba pulang kan, nyampe di rumah dicek lah tuh kan sama si Sogi, ini tangan siapa gitu kan, karena tangan kamu kan lagi di depan. Udah nggak tahu, jam nakut-nakutin dah gitu kan. Nah akhirnya pas di rumah itu ada gangguan tuh bang mulai di rumah saya di area dapur, ada geseran kursi makan bergerak. Nah terus aku bilang kan, di rumah? Iya saat pulang itu, saat nyampe rumah, saat hari itu juga. Terus saya coba cek ke dapur,
kursinya diem, nggak gerak sama sekali, posisinya udah menghadap ke depan itu. Tadi yang lihat bergerak siapa? Saya dengar suara bergerak kursi, Oh, geseran. dengar itu, Iya, seret. mendengar. Langsung cek. Terus cek, tiba-tiba kursinya tidak bergerak sama sekali. Berarti suara. Sumbernya di kursi itu, Iya, sumbernya di kursi makan itu. tapi nggak bergerak. Iya. Terus setelah itu balik lagi. Setelah itu ya saya balik lagi ke ruang tamu untuk tidur gitu kan, untuk istirahat. Nah, keesokan harinya saya kan masih aktivitas kerja. Iya. Nah, paling ketemu Sogi itu seminggu sekali gitu bang, tiap libur ruang. Nah, kita rencanain penelusuran tuh bang. Ya. Ya udah, dia ngajakin nonton nih bang, malam minggu lah kalau nggak salah. Iya. Dia ngajakin nonton di salah satu mall di Jakarta. Nah itu posisinya saya lagi di kamar mandi, di toilet. Toilet mall itu. Iya, toilet mall. Tuh saya sendirian tuh. OB-nya lagi bersihin kamar mandi satunya, belum keluar. Nah, saya coba foto di kaca, itu sosok perempuan setengah badan nimbul di kaca. Mbak foto di kaca itu. Iya, padahal di belakang saya nggak ada siapa-siapa. Kosong, bener-bener kosong. Terus dapat sama kamera? Dapat juga. Oh, ada fotonya? Ada juga, Bang. Di bawah nggak? Ada di HP. Oh, di HP. Nanti ditunjukin. Iya. Itu ada foto sosok Merinding setengah saya. badan cewek, kayak pakai baju hitam. Rambutnya sebahu, entah siapa, tapi di belakang saya benar-benar kosong bang. Dia kayak di dalam kaca gitu, ngebelakangin juga. Tapi semenjak foto itu, foto kan, udah dapat nih. Udah dapat. Gini nggak? Nah saya baru sadar pas udah selesai nonton tuh bang. Iya. Saya share kan ke Sogi, ini cewek siapa, gitu kan. Sosok cewek. Lalu pas saat saya selesai foto, saya kan cuci tangan. Emang gak ada siapa-siapa. Kiri kanan belakang kosong. Nah, terus saya belum cek lagi tuh hasil jepretan saya kan. Iya, Saya langsung cuci tangan, saya lihat situasi emang benar-benar kosong bang. Saat itu OB yang cewek itu lagi masih beresin kamar mandi tersebut, belum keluar dari ruangan tersebut. Setelah itu ya udah saya mulai gak enak badan tuh bang, langsung merinding, ini sosok apa sih gitu kan. Ya udahlah, itu padahal pas setelah saya keluar baru udah tuh ramai pada ke toilet semua dari pas nonton bioskop. biasa ya. Biasa. Ya udahlah saya nonton lah tuh. Setelah nonton kita makan dulu lah gitu kan bang. Kita telusurin lagi ke nextnya lagi gitu. Nah kita tuh next itu random aja, kalau kita lagi jalan ada rumah terbengkalai kita mampir gitu bang. Maaf, kalau nonton itu, kalau suka konten horor, nontonnya horor juga nggak? Iya, nontonnya horor juga. Serius ya? Horor. Nah itu kan. Terus. Ya udah kita penelusuran besokannya, nextnya. Kamu capek nggak gitu kan? Enggak, besok masih libur kan saya. Ya udah kita penelusuran yuk, diajak jalan lah tuh Mas Ogi dari sore lah gitu kan. Pas ketika menjelang malam kita melewati kayak rumah terbengkalai kosong, kita coba telusuri. Daerah mana? Daerah Jakarta. Nah daerah Jakarta, kalau salah itu udah masih daerah Jakarta Pusat ya, bekas tempatnya KP gitu bang. Nah itu kan kosong, kita parkirin motor lah tuh di depan pagernya. Nah kita parkirin, kita lihat kiri kanan ada warga nggak, kita ya udah nggak ada, aman, kita masuk. Tuh menjelang pas jam berapa gitu saya lupa. Nah udah kan kita pembukaan dulu kayak saya. Halo guys, ini saya udah nyampe di daerah Jakarta, salah satu Jakarta, berada di kafe terbengkalai. Nah, ya udah akhirnya kita setelah itu kita videoin. Nah saat lagi mau mulai videoin tuh mendengar seperti kayak langkah kaki serak gitu bang. Ada yang ngikutin di belakang saya. Dari belakang ada. Iya, pertama si Sogi di depan, saya di belakangnya. Nah, terus saya bilang, tuh apaan tuh, suara kayak langkah kaki di belakang aku gitu kan. Coba kamu lihat, takut ada orang kali masuk. Nggak ada siapa-siapa bang, karena kita masih posisinya pakai senter kan. Nggak ada siapa-siapa bang. Ya udah kita langsung jalan, tuh ngelihat sosok bayangan hitam kalau kelebat di depan Sogi. Di depan. Pas kita mau rekam video salah satu ruangan, tuh ada yang lewat. Gitu. Warna hitam. Hitam kayak berpakai jubah hitam gitu. Saya takutan, udah kamu ini kan karena Sogi ini bisa
berinteraksi kayak kesurupan gitu. Saya bilang baca-baca sampai kesurupan. Saya kan takut juga, takut apa-apa lagi kayak waktu kejadian di Bandung waktu itu. Ya udah sambil baca mediasi itu nanti. Masuk dia belum bang saat itu saya suruh jangan mediasi, saya takut kan karena cuma berdua doang. Nah udah akhirnya kita ke ruangan kedua tuh, kayak ada yang gerak tuh bang di ruangan kedua. Dia masih ada kasur sama bantal di kafe. Iya kayak kafe mungkin, tapi ada kasur di situ. Iya mungkin itu karena itu ames karyawan kali ya. Mungkin itu ada yang nginep kali di kafe tersebut 24 jam kan. Ada bantal tuh, kayak ada yang gerak tuh di kasur gitu. Itu suara apa tuh di kasur? Nggak ada apa-apa kan? Iya nggak ada apa-apa, udah tenang kamu, tenang gitu kan. Nah kita telusuri ke arah dapur. Nah itu melihat lagi seperti sosok cewek wanita tinggi hitam ngeliatin gitu mah. Dari mana dia? Dari arah dapur. Di luar, karena kan dapurnya udah rimbang-rimbang tuh, banyak pohon pada hancur tuh, ngeliatin kita berdua tuh bang. Saya juga ngeliat. Berapa lama waktu itu dia berdiri situ? Hampir kita pas selesai penelusuran dia masih mantau aja di situ, nggak hilang-hilang. Tapi bilang, berusaha mendekat gak? Saya jaraknya lumayan sih, kayak saya sama abang gitu. Deket banget. Tapi itu dia nggak ngejahat gitu kan, cuma mantau doang gitu. Saya juga sampai merinding gitu, saya sampai pegangan si Sogi, udah takuti, emang jelas banget itu bayangan hitam tinggi wanita gitu melihat ke kita. Akhirnya kita pindah lagi ke ruangan kayak gudang itu, lobi mau arah keluar. Udah aman lah tuh kita, saya langsung lari dah karena ada suara geretakan dari dapur gitu. Tapi itu suara terus visual itu kerekam? Kalau itu suara kayaknya nggak terlalu kerekam ya, cuma kayak foto penampakannya. Fotonya ada? Ada. Nah itu akhirnya habis itu kita penutupan gitu ya bang. Penelusuran, saat lagi penutupan ada aja gangguan, kayak ada kursi di depan saya kan, kayak gedek-gedek gitu bang. Lah udahlah saya nggak berani penutupan, udah penutupan atau Sogi tuh. Akhirnya saya beraniin diri penutupan, akhirnya kita langsung lari lah tuh ke depan ke pagar. Tuh saat kita udah nyampe pagar juga masih ada sosok itu melihat kita. Masih jelas banget. Udah akhirnya kita pulang lah, saya pulang ke Depok lagi gitu kan. Itu karena udah tengah malam, saya pulang jam 12 malam saya pulang. Untung kereta masih ada kan saat itu. Saya pulang, pas nyampe rumah si Sogi ngecek tuh hasil rekaman. Nah dia mendapat banyak sosok gitu. Ada bayangan hitam, terus ada cewek tinggi hitam di dapur itu. Nah terus badan dia kayak berat itu kata dia. Saat ngerekam itu badan aku berat banget itu. Kayak gimana gitu kan. Ya udah kamu bersih-bersih dulu aku bilang gitu kan. Baca-baca lah di rumah budehnya, yang tinggal sama budehnya gitu. Ya udah akhirnya dia bersih-bersih terus langsung tidurlah gitu kan kita. Nah keesokan harinya saya aktivitas lagi nih. Itu lama lu tuh ya bang, dari awal Januari sampai mau akhir Januari. Pas mau tahun 2025 nih, pas saya mau hamil. Kan saya ini kondisinya sudah menikah ini? Saya nikah nih, nikah masih Sogi di bulan Februari tahun 2025. Nikah lah tuh sama Sogi. Nah saat itu masih saya penelusuran terakhir. Kondisi sudah menikah? Sudah hamil? Belum, hamilnya bulan Maret. Nah ini masih penelusuran, cuman jarang tiap hari. Kita masih penelusuran. Di salah satunya itu kayak gedung bekas pengabdi setan itu kan bang, di daerah Jakarta Timur. Jakarta di mana itu? Jakarta Timur. Kita kayak minta izin sama security-nya. Ada security di situ? Ada penjaganya. Tapi sudah terbengkalai? Udah terbengkalai. Jaga apa security di sana? Kayak memantau gitu. Ada salah satu warga yang masih nempatin katanya. Nah dulu kan kita minta izin. Gedung apa? Kayak buat syuting pengabdi setan. Nah itu kan kita minta izin ke security. Nah kita ngobrol tuh sampai menjelang maghrib lah gitu. Katanya kalau mau saya mah ngizinin aja kalian penelusuran di sini. Cuma jangan di atas abis asar ya gitu. Nah kita nanya emang kenapa Pak? Nah, ya tahu sendiri kan para hantu itu pada berkelurian abis asar ke atas itu sama maghrib itu lebih bahaya katanya. Karena pernah ada konten kreator juga kemari harus bawanya tuh nggak boleh ganjil gitu bang.
genap gitu. Nggak boleh ganjil. Maksudnya berdua gitu. Ya harus genap gitulah. Jangan 2, 4 orang lah harus gitu. Kalau ganjil? Itu kayak ada kesurupan itu. Kemarin pernah konten kreator, cuman 3 orang, cewek 1, yang lainnya cowok 2. Nah itu saya pantau kan, saya izinin penelusuran. Dia tuh penelusuran tuh pas maghrib, menjelang maghrib. Nah, saya suruh jangan, terus dia mencoba tuh, tetap ngekeh. Ya udah saya izinin, saya pantau, saya ikutin. Nah itu yang salah satu cewek itu kayak kesurupan gitu bang, diem aja gitu, nggak ngelamun. Tiba-tiba nangis. Udah masuk berarti? Udah. Itu Sosok pas apa? udah lantai 5 Udah di lantai 5 tuh. Itu naiknya pakai apa? Tangga. Pakai tangga. Liftnya mati. Lah mati kan udah terbengkalai. Terbengkalai. Liftnya mati. Nah itu pas udah di lantai 5 kan tidak boleh ke lantai 7 gitu kan bang. Karena kan banyak lah di situ kata tugasnya itu security-nya. Ya udah tiba-tiba pas itu cewek diem nangis tiba-tiba. Nah itu security tahu kan, wah ini siapa nih gitu kan. Dicoba diajak kompromi, bisa diajak komunikasi sama security-nya ini, kenapa lu jangan ngelamun gitu kan, tolong keluar dari tubuh anak ini gitu kan. Dia tetap aja nangis. Terus nggak lama dibacain sama security-nya ini, pingsan lah dia, langsung dibawa buru-buru, udah disuruh cabut lah gitu kan, konten kreator suruh udahan. Ya udah turun ke bawah. Sempat ada keterangan gak dia dari pihak mana itu yang masuk itu? Sosok perempuan kata security-nya. Kayak dia mau nyari apa ya, kayak mungkin masih mau memberikan memberikan informasi atau apa gitu ya. Nangis aja nggak kelar itu, akhirnya pingsan, dibawa lah tuh, digotong. Nah terus disaranin sama security-nya kali-kali jangan pas maghrib atau menjelang maghrib atau sesudah maghrib, karena ini rawan bahaya, banyak sekali yang datang ke sana. Kejadian-kejadian serupa. Iya sama bang, konten kreator. Jadi akhirnya makanya diperketat lagi sama security-nya. Nah, kalau mau pas menjelang siang apa sebelum asar gitu. Kalau siang itu kan terang benderang ya? Iya tapi kalau ke dalamnya masih gelap kayaknya. Masih gelap. Karena kan dalam banget tuh. Dari luar kan terang, kalau gedung kosong gimana gitu ya, gelap kan tetap. Kalau misalnya datang ke sana jam 12 malam gimana tuh? Nah itu udah nggak ampun sama security-nya, udah bandel, mau kejadian apa-apa bodo amat, security-nya angkat tangan. Begitu masuk ke sana, ini langsung merinding, langsung ada aura apa yang dirasakan di sana tuh? Nah terus masuk gedung itu. Ada lagi kayak gerombolan anak-anak itu jam 12 malam bang, nekat ke penghabisan. Pernah ke gedung itu. Berapa orang dia? Pernah nekat dia. Ke sana berdua? Enggak, dia rame-rame. Rame-rame. Enggak, ini dia cerita security. Kita kan belum diizinin ke dalam, masih diceritain gitu. Ada anak-anak muda 6 orang nekat tuh tengah malam jam 12 ke sana. Sampailah dia lantai 6. Nah, dia melihat seperti kayak sosok anak kecil berjalan nanti. Umur berapa? Kayak anak remaja lah gitu. Remaja? SMP apa ya kata security-nya. Nekat tuh dia nyoba ke dalam. Nah terus lihat anak kecil berlari sama sosok pocong di salah satu pintu gedung tersebut di lantai 6. Dan langsung pas dia lagi ngiterin ke area lantai 6, terdengar suara seperti suara kun-kun di lantai 7. Dan dia langsung, anak muda ini langsung pada lari ke bawah, jerit. Terus akhirnya security ngomelin lah tuh. Dia nggak ngikutin security, tiba-tiba dia ke atas aja diem-diem. Jam 12 malam itu? Lumayan lah, dia sampai jam 1:30. Setengah jam. Akhirnya security tungguin di depan, ketahuan lah tuh, kalian habis dari mana tuh? Saya habis dari dalam pak. Nah, kenapa kalian lari? Kita ketawain pak sama sosok kun-kun. Siapa suruh kalian datang? Ini udah jam berapa? Dan kalian nggak izin ke saya gitu. Karena ada batasnya untuk datang gitu. Ya udah pak, saya minta maaf gitu, minta maaf, mereka pulang lah gitu. Nah terus pas itu kita lagi dapat kontennya itu apa, konten kreator ini mereka yang direkam itu dapat? Katanya dapat, cuman security-nya nggak minta gitu kan. Akhirnya mereka pulang kan. Nah akhirnya pas kita lagi ngobrol sama security-nya, tuh lihat sosok kun-kun ada di ruangan tersebut. Kun-kun ini kuntilanak? Kuntilanak. Sosok kuntilanak ada di ruangan security yang kita ngobrol tuh. Tuh kaki suami saya nih dipegang.
kayak kaki dikelitikin. suami. Kan dia lagi duduk nih, Iya, security di sini, kayak ada yang ngelitikin kakinya. Rasanya gimana itu? Nggak kayak kalau Dingin kah atau hangat atau gimana? ya panas itu gimana? Panas. Kritikin. Tuh udah gitu dia punya kucingnya kayak kesurupan gitu. Siapa yang punya kucing? Security-nya kan banyak kucing. Heeh. Kayak kesurupan gitu ngamuk-ngamuk. Saya sampai dicakar, kaki saya gitu. Saya kan jadi takut kucing ya, dia nggak bisa diem gitu. Suami saya juga ada yang ngelitikin kaki nih siapa nih. Pas diintip kemana suami saya, oh kuntilanak lagi di bawah. Lagi duduk. Gitu. Saat itu dia lagi diomongin, dia nongol, tiba di bawah. Yaudah akhirnya kita bilang udah Pak nanti nextnya dah kita kesini lagi gitu. Yaudah akhirnya kita pulang lah tuh. Iya. Kita ngobrolin dulu, kamu siap nggak nih buat penelusuran ke sana pengabdi setan? Gedung yang mana ini? Yang tadi kita. Yang tadi. Mau kesana lagi? Kita kan belum penelusuran ke dalam, baru kompromi sama security. Di luar aja udah ada itu. Iya, kata aku bilang jangan berdua, nggak boleh. Harus genap, harus ada 4 orang. 4 orang. Berdua gitu kan. Akhirnya? Udah kita cari dulu lah orang lagi gitu kan. Nah akhirnya pas lama tuh berapa minggu, sampai sebulan nggak jadi ke sono Bang, karena belum dapat orang 2. Saya nggak berani, udah nggak jadilah. Udah. Akhirnya pas menjelang bulan Maret, saya ketahuan itu lah hamil tuh Bang di bulan Maret. Jadi memutuskan untuk berhenti dulu. Nah, yaudah kita istirahat dulu gitu kan, takut kenapa-napa gitu kan. Yaudah di bulan Maret tuh lagi hamil, nggak kejadian apa-apa tuh Bang. Pas udah berapa bulan, ke 4 bulanan nih. 4 bulan kandungan, keempat ya. bulan keempat tuh tiba-tiba saya mengeluarkan kayak hati gitu Bang. Hati kecil, kayak daging hitam gitu keluar gitu. Saya takut keguguran kan awal itu. Iya harusnya begitu. Iya, saya kan waktu itu pernah keguguran. Yang keluar hati juga. Iya sama, cuma banyak kan. Nah ini cuma 1 kecil banget gitu. Tapi ini kan bayi udah 4 bulan. Iya udah bernyawa ibarat kata. Udah jadi orang kan. Iya udah bernyawa, udah berbentuk kan Iya. Tapi kok keluar hati gitu kan. Saya udah buru-buru berobat ngebidan. Terus pas dicek USG aman tuh Bang. Aman. Nah terus ini hati dari mana gitu kan, takutnya saya diganggu sama makhluk-makhluk yang sebelumnya. Kalau minta penelusuran lagi apa gimana nggak tahu. Iya udah kita pulang. Suruh istirahat dulu tuh, atau bidannya bed rest gitu kan, nggak boleh mikirin yang aneh-aneh gitu. Ya udah saya ikutin. Nah pas menjelang bulan ke-5 tuh saya diganggu kayak suara-suara aja di ruangan rumah. Sebelah mananya tuh? Kayak ruang tengah gitu. Ruang tengah. Kayak ada suara loncat gedabuk gitu Bang. Ada loncat gitu? Iya. Lagi pas suami belum pulang kan, dia pulangnya malam. Itu berasa banget itu. Berasa. Kayak orang lagi gejerak gitu. Iya kayak loncat gitu. Loncat. Gede banget suaranya. Pas saat saya coba bangun, saya lihat ke ruang tengah, nggak ada siapa-siapa Bang. Karena kan posisinya sendiri. Nah ini udah pindah kontrakan yang sekarang ini tempatin. Iya. Nah itu kan kontrakan ini 3 petak ya Bang. Ada ruang tengah sama kamar mandi. Nah itu kan, ya udah tuh saya WA suami saya kan, si Sogi udah pulang belum? Dikit lagi kata dia. Itu udah menjelang jam 10 malam tuh Bang. Saya udah merinding. Tetangga pun cuma 1, yang lainnya pada kosong Bang rumah. Saya kan posisinya di atas kontrakannya, yang lain pada terbengkalai semua pada kosong. Oh iya. Ya udah. Nggak ada yang ngontrak di situ? Nggak ada, cuma 1 doang tetangga saya sebelah kanan. Jadi sisanya kosong. Jadi akhirnya ada aja tuh gangguannya masih aja. Pas saya lihat itu nggak ada. Yang pas di dapur kayak dengar suara anuin sendok tuh Bang, gitu Bang. Ada yang ngambil sendok gitu? Iya ada yang gitu. Pas saya coba cek, buka pintu nggak ada siapa-siapa. Karena kan posisi dapur ini kayak pintunya kebuka gitu Bang, dari atas itu ada pohon juga tinggi. Ada pohon tinggi? Ada pohon tinggi. Itu kalau malam serem lah Bang, kalau dilihat gitu kan. Biasanya ada yang gelantungan biasanya tuh. Nah saya nggak berani tuh. Ada aja sosoknya di situ pohon. Kondisi sudah hamil? Iya itu 5 bulan. Nah terus pas suami datang, si Sogi nanya kenapa emang, itu tadi ada dengar suara loncat gedebuk di ruangan tengah. Terus pas saya cek kok nggak ada. Itu sama di ruang kamar mandi. Kan sendok taruh di situ karena ada tatakan gitu kan. Iya. Ada yang ngambil sendok terus taruh lagi. Pas saya cek kosong gitu kan.
ya udah kamu kecapean kali, kan kata bidannya nggak boleh stres gitu. Iya benar. Ya udah pikirin yang lucu-lucu aja gitu dia. Ya udah kan. Terus akhirnya pas ke 6 bulan tuh keluar darah tuh bang. Aku Keluar darah? Darah apa nih? Kayak kan lagi hamil 6 bulan kan udah gede ya posisinya. Iya udah gede. Ya itu kayak keluar darah. Nah terus saya coba fotoin. Itu kental atau apa gimana? Kayak hitam gitu. Hitam? Darahnya hitam banyak gitu. Saya coba fotoin, kasih tahu. Tapi ini bukan pendarahan. Bukan. Tapi pas diperiksa lagi aman. Bayinya, anaknya bingung kan. Bidannya bingung. Kita juga bingung. Lalu kita fotoin, saya fotoin darah tersebut. Semua ada buktinya itu. Ada. Kita fotoin. Terus kita periksa lah besokannya paginya. Kita kontrol itu, kita bilang ke bidannya ini semalam kayak keluar darah, cuma bukan kayak pendarahan itu kan. Kalau pendarahan kan banyak. Ini cuma ada di dalam ini doang gitu kan. Coba kita cek USG kan, anaknya aman, baik. Aman. Jantungnya juga sehat. Nah bingung kita. Apa itu? Iya makanya itu kan. Itu kejadian-kejadian aneh. Iya kejadian aneh. Selanjutnya apa lagi itu kejadian aneh? Terus pas itu kita pulang lah tuh. Pulang kita istirahat. Nah dia izin keluar kan. Sogi ini udah kamu diem dulu di rumah, saya keluar dulu gitu ya. Ya udah kan. Pas itu pas udah dari bidan, lampu remang-remang tuh bang. Lampu kayak bagian mana itu? Lampu ruang depan tuh yang saya tidurin. Kan saya lagi tiduran, tiba-tiba lampu deret. Saya pikir kan apa mau mati gitu kan, karena kan baru ganti lampunya gitu. Baru ganti kok mau rusak lagi gitu. Iya, kedip-kedip gitu. Ama begitu juga di ruang tengah juga ikutan nyamber. Lalu saya cuekin kan, saya mau balik badan, saya ngeliat sekelebatan bayangan putih. Di mana itu? Pantul ke tembok ke arah ruang tengah. Saya kaget, astagfirullah, itu bayangan apa putih? Saya ikutin, nggak ada apa-apa bang. Dan lampu tiba-tiba nyala lagi. Nggak redup-redup kayak tadi, normal lagi seperti biasa. Pakai Sogi pulang, dia beli makan tuh tadi keluar. Saya ceritain tadi pas saya lagi mau tidur, ini lampu kayak deret-deret gitu kayak mau mati. Sama ruang tengah juga sama. Tuh pas saat saya mau balik badan, ngeliat bayangan putih tembus ke tembok ke arah ruang tengah. Mitos kamu katanya. Kita kan udah nggak penelusuran itu, udah lah buang-buang nih. Nggak, kita Sobat udah bilang mitos itu. Iya, udah lah kamu ngigok kali. Halusinasi. Iya, halusinasi kali gitu. Enggak ya udahlah, akhirnya udah saya suruh minum obat, makan gitu kan, tidur lah. Nah dia yang begadang tuh, dia juga ngerasain. Kenapa tuh? Dia ngerasain, emang dia mau tidur pagi kan bang, subuh baru tidur. Dia ngerasain juga. Malam nggak tidur? Sogi enggak, dia main gitar kan. Dia ngerasain juga ada yang itu kebayangan putih lewat juga. Akhirnya ditunjukin. Akhirnya tunjukin, saya lagi tidur. Nah, besokan pagi dia cerita pas bangun. Ini semalam aku lagi main gitar, ya tiba-tiba ada yang selebat itu. Kelihatan banget dari tembok katanya, warna putih. Aku bilang bodoh itu kan udah biasa kan kalau si Sogi mah. Ya udahlah biarin sama dia. Nah menjelang 7 ke 8 nih, saya kan ini bang pas mau 9 bulanan ini, itu pendarahan tuh bang saya. Pendarahan. Kalau ini namanya pendarahan benar? Iya baru pendarahan nih. Tadinya sebabnya apa? Harusnya lahiran normal dan disesar. Karena mungkin katanya aku kecapean lah, apa banyak pikiran karena diganggu banyak gitu kan. Karena kan pas 8 bulan nih bang sebelum lahiran, saya mendengar suara kerincing kaki. Di mana? Di depan ruangan kontrakan. Iya, pas kayak orang jalan ada kerincing kaki. Iya. Itu kan saya coba buka dari arah sana nah, pojok kanan. Saya coba penasaran, dengar banget nih sama saya buka pintu, saya melihat sosok wanita. Matanya bolong tuh bang, sebelah kanan, sebelah kakinya pucat menggunakan gelang kaki sebelah kanan. Pakaiannya pakai apa? Kayak dress putih. Dress putih. Dengan pucat semua, cuma matanya bolong. Jalan. Berjalan, saya langsung buru-buru tutup pintu, saya kunci. Saya masih nyender di pintu tersebut. Tiba-tiba suara kerincing kaki itu berhenti di depan pintu saya.
saya makin panas dingin gitu, hamil udah ke 8 bulan yang saya ketakutan, si Saugi pun belum pulang gitu. Jam berapa itu kejadian? Itu sekitar jam 10. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Karena kan yang di bawah sepi kontrakannya. Udah pada tidur. Nah, ini di atas saya kan. Iya. Terus saya dengar berhentilah tuh suara gelang kaki di depan pintu kontrakan saya. Saya masih nyadar di pintu, HP saya di kasur, gimana mau ngambil ya? Saya coba beraniin. Pas lagi mau ngambil HP, dia ngedor-ngedor pintu, Bang. Ada suara ketok-ketok. Iya, saya nggak berani kan. Itu yang tadi tuh yang saya lihat itu kan. Saya coba intip di jendela, anak kan jendela saya tutup pakai kardus ya, ada celahnya tuh. Bener-bener dia, Bang. Bener dia mau masuk. Dengan senyum lebar, nunduk, matanya bolong, udah gelang kaki pucat banget, bener-bener pucat putih. Bentuk-bentuk lagi pintu 3 kali, saya nggak mau bukain. Terus akhirnya pas nggak lama itu saya belum sempat WA si Sogi pulang lah. Yang keempat ngetok juga nggak tuh? Iya, yang keempat kalian dok. Itu gimana tadi? Siapa? Buka. Gitu. Oh dia suami pulang. Ya udah saya bukain, saya intip lagi, nggak ada, Bang. Merinding sih. Kata bukan suami. Enggak kata suami, kamu ngapain lihat ke kanan? Kan kosong. Enggak, tadi aku ngeliat udah masuk aja dulu, aku bilang gitu kan. Oh iya, suami datang. Iya, suami datang kan, terus saya tengok ke kanan, ada orang enggak gitu kan. Udah masuk dulu, emang apa sih? Udah masuk buru gitu kan. Iya. Saya tarik lah tuh dia. Kayak langsung pintunya tuh saya tutup, saya cerita lah tuh. Ini tadi aku ngeliat sosok perempuan jalan dari arah sana, lorong kanan kan kosong, terbengkalai semua ruangan. Itu ada sosok wanita, matanya bolong, pucat bener-bener dari atas sampai bawah menggunakan gelang kaki. Dia sebelah kanan gelang kakinya. Dia menuju jalan ke rumah kita. Akhirnya saya tutup lah tuh pintunya, kataku gitu. Pas saya belum nyampe kasur nih, saya masih nyadar di pintu. Nah itu perempuan ini ngetok-ngetok pintu 3 kali. Saya intip, bener-bener dia. Kata saya itu cerita ke Sogi gitu kan. Nah, terus gimana? Terus gimana kata saya gitu, saya takut lah gitu. Terus dia nggak masuk, ya enggak, untuk kamu pulang, nggak lama kamu pulang. Emang kamu nggak ngeliat sosok wanita itu di depan pintu? Nggak ada. Berarti udah pergi sebelum suami saya mendekati kali, dia tahu. Ya udah, ini makan dulu, dia bawa makan kan. Udah. Nah pas ke 9 bulan ini tuh saya pendarahan. 9 bulan. Pas banget 9 bulan tadinya kan. HPL-nya kan 8 Desember, jadi lahir tanggal 28 November. Nah, saya cek ke lebih cepat rumah sakit ya, di malam itu juga. Ada pembukaan berapa? Itu belum ada pembukaan sih, belum Bang. Ada. Kata dokter, kata dokter ini placentanya ketutup jalan lahir katanya bilang. Tapi anehnya pendarahan tuh nggak hilang-hilang gitu, terus-terusan netes ke bawah waktu awal. Kata dokter penyebabnya ini mungkin jalan lahir gitu kan. Karena pertama kita periksa di bidan, salah satu bidan. Nah bidan ini katanya bilang pembukaan 1. Terus besoknya lagi beda pembukaan 3. Nah, jadi kan di pendarahan bikin pendarahan tuh. Iya. Udahlah, kata tetangga udah saranin ke RS aja daripada pendarahan terus. Napa-napa dedeknya gitu kan. Ya udah, akhirnya memutuskan ke rumah sakit malam itu juga. Nah, terus kita langsung ke IGD tuh, langsung ditangani. Dilihat lah tuh pendarahannya masih ada tuh. Saya menggunakan kayak softtek gitu, Bang. Iya. Dilihat ada tuh masih. Udah akhirnya difotoin sama bidannya, koordinasi sama dokternya. Kan dokternya lagi nanganin pasien juga sesar malam itu. Udah akhirnya bertindak lah, kata dokternya udah segera. Takutnya kenapa gitu kan. Itu susternya bilang, "Ibu udah siap belum kalau sesar?" Nah, saya kan baru pertama kali sesar. Sakit nggak, sakit nggak, terus gitu kan. Saya baru pertama kali sesar, kan sebelumnya normal semua gitu kan. Enggak. Normal semua? Iya, sebelum saya kan punya anak 2. Oh, ini anak keberapa? Ini anak ketiga. Oh, anak ketiga. Cuma kan saya itu dulunya kan ini saya janda bawa anak 2. Nah, Sogi ini duda anak 2 juga. Nah, saya ini punya anak dari Sogi nih 1. Berarti yang ini berarti. Jadi total anak saya 5 kalau ada. Semuanya ada 5. Ini ada 1 nih, kan. Ya udah saya siap lah gitu kan. Ya udah dicek darah gitu. Abis itu ke ruangan ke lantai 4 gitu ya, Bang. Ke ruangan itu untuk persiapan OP itu jam 1-an, jam 1 malam, jam 2-an lah gitu. Udah akhirnya saya dibawa lah ke ruangan operasi buat sesar. Nah itu pas bener-bener ya, Bang.
nggak cerita ya, bener-bener ruangan operasi ini bener-bener dingin. Ih pasti dingin banget. Iya, kata orang-orang kan hoak tuh di TV-TV, bener-bener dingin Bang. Saya ngalamin tuh sampai ke tulang-tulang lah. Ya udahlah, akhirnya saya dibius segala macam. Pas itu saya nggak tahu, nggak ngerasa apa-apa, saya tertidur aja tiba-tiba gitu kan. Pas tiba-tiba anak udah keluar, nggak sadar, saya tiba-tiba merem aja gitu. Padahal nggak boleh merem kan. Berarti nggak berasa tuh? Nggak berasa, emang kayak mati total. Oh iya, kalian udah dibius tadi. Dan bikin obat ngantuk mungkin. Bisa jadi. Tapi kata orang juga kalau sesar nggak boleh tidur, takut darah putihnya naik apa gimana. Iya benar. Emang tidur Bang. Tidur? Iya tidur, karena dingin banget apa gimana. Tidur, karena saking ngantuk apa gimana. Udah sih tidur. Pas udah anak keluar, itu saya melihat sosok nenek. Anak saya kan jaraknya kayak abang lah gitu kan, tapi nyamping gitu kan. Ada sosok nenek putih rambutnya, kebelah tengah, mendekati anak saya sebelah. Anak saya lagi diselang kan, habis dari lahir. Di inkubator itu? Iya, masih di ruang inkubator, di ruang operasi gitu kan. Terus dia di situ? Iya, dekat banget sama anak saya. Saya geleng-geleng gitu kan, jangan, saya gitu kan. Sampai saya ngomong dalam hati, jangan Tapi deketin. bukan suster yang berdiri di situ? Bukan, suster padahal ada di samping saya, di atas saya, kepala saya. Di situ cuma berdua sama anak? Iya. Dan yang lainnya lagi pada ngejahit gitu kan. Iya. Jangan gitu. Pas saya ngadep lagi sono, saya coba lagi ke kiri, hilang sosok nenek itu. Masih ikutan juga ya sampai ke sana. Anak saya pun nangis akhirnya saat itu. Berarti ini baru pertama kali muncul ya nenek? Iya, di hari itu nenek itu langsung muncul. Nah udah nggak lama kelarlah tuh operasinya. Saya dikeluarin dari ruang operasi, pindahin ke ruangan rawat tuh. Itu anak saya itu kan pisah lah ya, ruangan anak bayi. Nah, ditaruhlah ke NICU biasanya. Taruhlah di ruangan bayi, saya di ruangan rawat itu. Nah, pas sudah sampai di ruang rawat, saya cerita. Itu ada sosok nenek. Gitu kan. Cerita ke Sogi. Suami. Nenek gimana katanya? Itu negetin anak kita. Dia berambutnya putih, belah tengah. Serem dah. Pokoknya dia kayak melototin anak kita gitu. Tadinya anak kita diem, jadi nangis. Rewel. Rewel. Tapi diledekin sama perawatnya. Anak cantik kok nangis. Ya udahlah. Bener. Iya bener. Mungkin kamu habis kena bius kali ya tadi dia. Masih ngawur gitu. Enggak serius. Skeptis nih. Iya katanya. Udah. Nanti kan ya udah. Akhirnya udah istirahat lah. Terus besokannya dapat WA lah dari ruangan bayi, suruh bawa perlengkapannya gitu kan. Ini dapat WA nih dari ruangan bayi, suruh bawa perlengkapan dedeknya gitu kan. Hari itu juga. Ya udah saya ditinggal tuh. So pas lagi selesai operasi emang bener-bener nggak bisa gerak Bang, pada sakit semua lah. Kata suster suruh banyak jalan, banyak miring kiri miring kanan gitu kan. Saya sampai cerita begini rasanya sesar saya gituin kan. Iya Bu, emang baru pertama iya. Ya udah, saya mau nengokin bayi nih, udah Ibu belajar jalan aja dulu kan. Ya baru boleh nengokin anak gitu kan. Ya akhirnya saya belajar jalan. Pas Sogi datang lagi sorenya saya nengokin anak saya lah tuh di ruangan bayi. Saya pakai kursi roda tuh datangnya. Dan saya datang pakai kursi roda, nunggu pintu masuk kan, karena kunjungannya itu jam 4 sore sampai jam 5 doang. Kemudian saya disilakan masuk sama susternya. Ya udah kan saya turun dari kursi roda, jalan tuh pelan-pelan tuh Bang. Pas saya lihat sosok nenek ini ada di ruangan bayi tersebut tapi di luar. Anak kan tembus ke ruangan sebelah ruangan bayi ini, ada ruangan khusus orang koma. Nah itu kan ada. Ya di situ dia. Di luar. Di luar mantauin. Iya. Kayak suka gitu sama anak saya. Sambil tertawa lebar. Dengan diketawa. Iya. Hadapnya ke anak saya, padahal anak bayi banyak di situ. Barengannya banyak, tapi kenapa dilihatnya anak saya doang di ruang tersebut gitu kan. Untuk anak saya nggak rewel, dia tidur. Saya colek si Sogi, tuh nenek-neneknya di depan di ruangan pintu itu, di luar kaca, liatin dia. Lihat juga. Kata si Sogi gitu. Kenapa? Dia jahat nggak dia? Kayaknya suka sama Utun gitu kan, anak kita kan itu Utun manggilnya waktu dulu waktu masih hamil. Tapi dia nggak ganggu kan? Enggak, kayaknya suka aja. Lalu dia mantauin dari ruangan operasi yang aku bilang gitu kan. Enggak jahat. Terus Sogi juga ngelihat seperti kayak tuyul tapi bukan tuyul,
badannya bulat hitam, pakai pempes doang. Di mana tuh? Di ruangan bayi. Ada sosok lain ini? Ada, si Sogi yang lihat, saya pun nggak. Tuh ada lagi tuh sosoknya ngeliatin bayi-bayi. Terus ke Utun juga nggak? Iya dia kayaknya deketin Utun, mau deketin gimana? Ya udah, jahat nggak tahu itu sosok tiba-tiba muncul aja di samping nenek-nenek tersebut katanya. Ya udah kita itu kan pantauin, kita tutupin anak kita dari gangguan itu. Tapi anak yang lain pada nangis, dia doang tidur. Mungkin anaknya ibu? Iya, anak saya masih tidur di inkubator, yang lain pada nangis, ditengokin ibunya kan, kan banyak tuh anak-anak di situ. Ya, tapi anak saya masih tetap anteng tidur. Jadi saya nggak boleh gendong kan, masih lihat dari luar, dia masih di ruangan inkubator. Ya udah, akhirnya pas udah waktunya berkunjung habis, balik lagi ke ruangan. Nah saat saya sampai ke ruangan, saya melihat sosok nenek-nenek, ada di depan ruangan saya, ruangan rawat. Udah di situ dia? Iya, tiba-tiba ada di situ. Nenek-nenek yang itu? Iya. Nah apa itu? Itu tuh kamu lihat nggak tuh sosok nenek-nenek ini berdiri di ruangan aku tahu. Dia mau kemana ya kan? Sambil nunduk itu bang, nunduk ngadep ke dalam ruangan bongkok saya, ruangan rawat. Iya bongkok. Aduh dia mau ngapain ya kata si Sogi tuh kan? Ya udah kita. Nggak coba berinteraksi kita? Langsung menghilang bang. Gitu. Menghilang. Pas kita udah nyampe langsung hilang begitu aja. Akhirnya saya nyampe lah ke ruangan saya, jadi saya istirahat lah. Nah itu kan pas sudah itu berapa hari kemudian anak saya pulang nih, anak saya masih dirawat. Masih dirawat. Anak kan masih belum stabil katanya, karena kan pas lahir anak saya kebiruan banget katanya, penuh biru badannya, jadi dirawat dulu. Nah saya pulang duluan nih, saya cemas kan, dan nenek itu ngikutin gak, kan? Takutnya ganggu anak kita, nangis mulu di sono di ruangan bayi. Nah terus udah kita tidur, besok kita tengokin lagi pas siang sama sore kan. Nah ini Sogi ini mimpi anak kita tuh kayak digangguin sosok yang buntelan, anak kecil gitu kayak tuyul gangguin dia sampai dia nangis. Sogi mimpi begitu, dideketi, dipegang-pegang. Mimpi? Sampai ke bawah mimpi Sogi. Kepikiran kan jadinya ke anak. Yuk kita nengokin anak kita. Soalnya aku mimpi anak kita digangguin sosok tuyul itu, seperti tuyul. Tapi bukan tuyul kayak gimana sih, kayak anak-anak awam, cuman kupingnya taring gitu. Lancip gitu. Pakai pempes doang, kayak menyerupai anak bayi. Iya. Nah, terus nenek itu ada nggak? Ada tetap, cuman dia di luar, nggak di dalam. Kalau ini yang seperti tuyul ini ada di dalam. Di dalam ruangan. Dia memantauin setiap bayi di inkubator, mencak-mencok gitu, meloncat-loncat. Terus tapi anak kita nangis, anak yang lain nggak nangis. Soalnya dipegang-pegang tuh, digodain itu. Iya. Udah akhirnya kita berkunjung lah tuh jam 12 sampai jam 1 kan siang. Ya, kita datang lah ke rumah sakit. Pas kita ke sana, emang beneran itu bang nangis posisinya. Anaknya nangis. Ya udah saya izin kan, boleh disusui nggak nih sus? Ya udah boleh katanya. Ya udah akhirnya, udahlah diem lah tuh anak kita, kita gendong-gendong lah sampai pas mau selesai inian kunjungan. Nah akhirnya diambil sama susternya, tidur juga kan. Terus pas dilihat masih ada nenek itu berdiri aja, nggak pergi-pergi. Iya di luar. Nah sosok tuyul itu udah nggak ada, hilang. Jadi akhirnya kita izin pulang, sorenya balik lagi. Saya nanya, ini anak saya kapan bisa pulang nih sus? Nunggu dokternya dulu ya. Kapan pulangnya nanti kita kabarin. Nah tuh di malam itu di rumah nggak kejadian apa-apa tuh bang. Nah pas ketiga harinya dikabarin lah dari ruangan bayi bahwa anak saya boleh pulang, dijemput. Malam tuh dikabarin. Malam? Sama susternya. Jam 8 malam. Dibolehin izinin pulang nih sama dokternya bu. Tapi jam 8 ya. Udah besok aja deh sus. Ya udah besok pagi kalau bisa dengan suster, karena kan ada lagi yang ngelahirin karena penuh kan. Nah ini saya telat jemputan. Yang lain barengan dia udah pada pulang, dia doang belum. Nah saya bilang terus maaf telat jemputnya, ya agak siangan jemputnya si anakku gitu kan. Ya udah pas dijemput, pulanglah ke rumah. Nah
Di rumah tiap hari Senin sama Rabu tuh aman aja tuh Bang, dia tidur anteng dari Senin pagi. sama Rabu. Iya. Aman. Dia aman tidur malam, pagi, siang itu sore anteng tidur terus, nggak pernah begadang ya. Hari lainnya? Hari lainnya pas kecuali hari Kamis pagi, dari pagi sampai malam nangis mulu, nggak mau tidur. Selalu hari itu. Hari itu selalu. Tepatnya di hari Kamis. Hari lahirnya? Pagi. Hari lahirnya tuh jam 2.26 Jumat pagi. Jumat pagi. Nah dia Jumat pagi jam 2.26. Nah dia selalu nggak bisa tidur itu dari hari Kamis pagi menjelang ke malam Jumat. Tidur siang nggak mau, dari pas lagi mandiin, mau ditidurin nangis, kayaknya digendong aja, tetap nangis, nggak keluar air mata. ASI? ASI sama sufor. Dulu kasih sufor berkali-kali tetap nangis. Nangis kayak keluar air mata? Iya. Kita kewalahan berdua kan, karena kita berdua doang yang ngurus, orang tuanya aja gitu kan, nggak ada yang bantu. Kita bingung, aduh. Kata saya, udah kamu jangan keluar dulu dah. Setiap hari Kamis nih anak begini mulu gitu kan. Nah, terus kata Andang itu kan, tetangga saya bilang, kalau hari Kamis nih banyak yang reunian di rumah. Reuni apa? Kayak tak kacamata itu, mungkin dari pas kita penelusuran kali pada datang. Gitu, jadi ngeganggu anak kita gitu. Tapi normalnya bayi itu kalau nangis ada air matanya. Iya, biasanya kan ada air mata tuh. Iya, bayi normalnya. Anak-anak yang dulu begitu yang Iya. yang nggak sesar itu. Sama. Tapi kali ini enggak. Nah ini kalau anakku malah waktu anak pertama dia nangis mulu Bang, nggak keluar air mata, diganggu terus sampai dia usia 1 tahun. Kalau ini masih mending. Bangunnya cuma hari Kamis doang. Yang lainnya pada tidur nyenyak, udah anteng gitu, nggak rewel, minta susu doang udah tidur lagi. Tapi cuma hari Kamis doang ini diganggu, entah kenapa gitu kan. Sampai malam Jumat pun tiba, tetap aja tuh Bang, ditaruh tidurnya nggak mau, udah digendong tetap nangis, di pangku juga nangis. Nah ya udahlah kita sekalian baca-baca gitu kan, ngajar ayat kursi, terus ayahnya ngaji gitu kan. Tetap aja tuh Bang, nggak ngampan. Sampai pas jam 12.00 baru diem. Jam 12 malam? Langsung diem. Itu selalu langsung begitu? Bisa tidur ya. Langsung bisa tidur. Udah pas hari Jumat Teng, udah ngerti Jumat Teng langsung tidur pules. Wah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa makan, nggak bisa mandi, ngurusin anakku ini gitu kan. Iya. Selalu diganggu. Apa kita mikir karena kita waktu dulu penelusuran apa diganggu ke anak gitu efeknya gitu kan. Jadi uring-uringan nih anak gitu tiap hari Kamis tuh tempatnya. Pokoknya saya kalau udah menjelang Kamis tuh paling sebel tuh Bang. Wah besok dari Kamis udah dah capek gitu. Itu berlangsung berapa lama itu? Ya sampai malam tuh Bang. Terus-terusan dari pas pagi. Kamis berapa minggu gitu? Betul-turut. Gak ada berhenti. Dari awal sampai kapan itu? Sampai sekarang nih, pas udah sebulan. Sekarang udah sebulan. Sampai sekarang? Iya, setiap Kamis? Iya. Ini ada apa ini? Senin aman ya? Aman. Lagi tidur tuh? Lagi tidur loh. Iya. Biasanya kan gak mau tuh jam segini, gak mau tidur, mainnya gendong, disusuin tetap ngamuk. Iya. Padahal gimana ya? Kita bingung ya, aduh susuin kenyang, diasin juga ada nggak mau, gitu kan bingung kan kita jadi orang tuanya, nangis mau kenapa gitu kan? Ya udahlah akhirnya diajak keluar, nah tetap aja nangis, diajak keluar lihat pemandangan. Nangisnya itu gimana? Nggak mau buka mata atau bagaimana? Buka mata, cuma nggak keluar air mata gitu Bang. Kayak jerit-jerit itu. Entah mau apa gitu kan, kita bingung. Atau suruh bikin susu, kata suamiku kan. Udah disusuin, dilepeh mulu sama dia. Kadang ditolak. Kalau dia lagi haus tetap aja nangis gitu Bang. Terus-terusan gitu. Sampai dia sebulan ini kemarin. Senin, Selasa, Rebo itu aman. Kamis nangis. Jumat, Sabtu, Minggu aman lagi. Selalu hari Kamis patokannya. Ada apa hari Kamis ini? Ya makanya itu, aku masih bingung, masih belum menelusuri itu. Setiap hari Kamis tuh. Nah terus itu pas anak lagi tidur, nah itu saya kan suami belum pulang nih. Ini hari biasa nih Bang. Iya. Nah, lagi tidur kan, bayi masih tidur mulu kan, suami belum pulang kerja. Nah, itu saya mendengar suara kayak petikan gitar bunyi, dreng. Gitar? Di ruangan tengah. Ya kan gitar suami kan taruh di ruang tengah. Ada yang petik gitu? Iya petik, satu petik teng. Saya kaget. Siapa? Padahal baru jam 9 malam.
Siapa ini? Hari Rebo itu bang, Rebo malam. Kalau nggak ada benda yang petik itu nggak mungkin bunyi ya? Iya, padahal kan sampingnya kayak tiker gitu, sender, nggak mungkin lah tiker nyenggol gitu. Logikanya ini Iya. siapa? Pas saya tengok, gitar diem aja aman. Saya coba bunyiin, bunyinya sama kayak gitu. Siapa ya? Gak ada Mbak cing. petik juga ting gitu. Iya, saya coba ting, sama suaranya kayak segitu. Siapa ya? Oke. Terus cerita ke Terus suami. cerita suami gitu kan. Aneh baru pertama kali aku dengar suara benda bunyi gitar dibunyiin teng gitu. Padahal saya lihat nggak ada siapa-siapa. Satu petik doang teng gitu. Ya udah sampai saya ketakutan gitu. Terus sama ini pas habis gitar berbunyi ada bayangan hitam lewat dari tembok bang. Berkelebat. Iya. Kelihatan banget dari tembok. Langsung hilang. Saya lagi gendong pangku anak saya. Itu apaan tuh yang lewat? Saya coba bawa anak saya cek ke dapur sama ke ruang tengah. Gak ada apa-apa. Kosong. Dan Sogi pun belum pulang saat itu. Kan dia pulangnya malam mulu. Iya. Pulang jam berapa biasanya? Ya jam 11 malam. Jam 11. Kadang setengah 12. Jajan jam 9, jam 10. Iya tuh Itu kejadian kan selalu soal lama itu. juga tuh. Lama juga. Oke. Setelah itu apa lagi? Ada kelebat tadi hitam. Ya selebatan hitam. Terus kayak bunyi penggorengan. Kita kan selalu ditaruh di atas kompor penggorengan. Kayak Ada teng penggorengan situ. Iya, teng gitu. Ada yang mainin gitu. Iya, kayak ada yang mainin. Ini siapa lagi? Terus pas saya lagi nengokin itu anak saya nangis. Kayak ada yang dicoel gitu, nangis tiba-tiba. Karena bunyi itu kali ya, bagaimana? Mungkin nggak tahu. Saya kan lagi ngeliat ruangan tengah itu yang tadi bunyi penggorengan. Anak saya nangis. Saya tinggal dulu bentar. Kaget kali ya, bagaimana? Ya udah saya deketin anak saya, diem langsung. Ya udah kejadian itu aja sih bang. Serem banget. Berarti yang masih terasa dan terulang-ulang itu yang setiap Kamis itu. Iya, tiap hari Kamis terus. Dari Kamis pagi sampai malam Jumat. Serem banget ya. Berarti waktu ada penelusuran dulu tuh ada foto-fotonya tuh. Ada. Masih ada. Masih ada. Boleh Masih kirim kesimpan nanti. di TikTok ada. Oke. Nanti dilampirkan juga TikToknya. Oke, siap bang. Sama foto-fotonya. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Ya bang. Oke. Berarti nanti kalau udah gede mau penelusuran lagi nih. Ya, rencananya Mau begitu. lanjut, ya? Bawa anak nih. Oh, no. Jadi bertiga. Berarti kan nggak boleh bertiga. Ya mau bawa lagi satu anak saya dari Depok. berempat jadi. Berempat jadinya nanti. Oke. Mau aktifin lagi channel YouTube. Rencananya pengen bikin lagi yang baru. Kan channel YouTube Cinza kan udah dihapus dari YouTube-nya. Ya. Jadi pengen channel baru lagi, bikin lagi konten horor lagi. Emang seneng ya horor gitu. Seneng. Dan Udah terbiasa. Jadi kalau ada yang itu gedung apa namanya tuh? Gedung apa sih namanya tuh? Gedung yang mangkrak itu di Jakarta. Gedung Ada tuh yang sering dipakai buat horor juga tuh. Gedung Sarina atau gedung apa gitu ya. Lupa gua. Pokoknya horor sih. Akan didatangin juga nanti tuh yang gedung ini Menara Saidah. Menara Saidah tuh. Itu nggak bisa masuk bang. Gak bisa masuk. Saya sama Sogi udah pernah kesana. Ada penjaganya. Orang beneran? Iya, penjaga kuli-kuli. Di situ. Berarti bukan orang hantu ya? Bukan, nggak boleh masuk, nggak boleh diizinin masuk. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya sudah berbagi cerita. Ya, Terima kasih. Let's siap, close. Bang.